Hasana dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan NIM 22106311100012 Universitas Singapura Masa Karawang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan wanita dalam perspektif hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah telah menginformasikan bahwa sebelum turunnya Al-Quran terdapat sekian banyak peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina. Dunia juga mengenal agama-agama seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Zoroaster di Persia, dan sebagainya. Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran filsafatnya tidak banyak membicarakan hak perempuan. Pada puncak peradaban Yunani, perempuan itu diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera laki-laki. Dalam ajaran Nasrani ditemukan bahwa perempuan adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Karena Masehi diselenggarakan suatu pertemuan untuk membahas apakah perempuan itu manusia atau bukan. Dari pembahasan itu dapat disimpulkan bahwa perempuan ialah manusia yang diciptakan semata-mata untuk melayani laki-laki. Islam dating membawa pesan moral kemanusiaan yang tiada bandingnya dengan agama manapun. Islam tidak hanya mengajak manusia untuk melepaskan diri dari belenggu dan tirani kemanusiaan, tetapi lebih jauh lagi mengajak diri dari belenggu ketuhanan yang politeis menuju kepada kebebasan dengan satu Tuhan yang esa. Oleh karena itu, Islam sebenarnya menjadi sarana yang tepat untuk mempersatukan visi dan misi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sejarah telah menunjukkan bahwa kedudukan perempuan pada masa Nabi tidak hanya dianggap sebagai istri, pendamping, serta pelengkap laki-laki saja, tetapi dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mengenai kepemimpinan wanita dalam urusan umum masih terjadi kontroversi. Jumhur ulama melarang manusia untuk menjadi pemimpin dalam urusan umum sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsmanu bin Haythami haddatsana Aufu an Jasani an Abi Bakri qala laqad nafa'ani lahu bi kalimati ayyamal jamali lama balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam anna farisa malaku benata Kisra qala la yufliha qaumun walau amrohum imroh. Hadis riwayat Bukhari, yang artinya tidak sukses suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkan urusan mereka kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari. Tetapi di lain pihak ada yang membolehkan wanita menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, karena Al-Quran memberi isyarat bahwa manusia pun bisa menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki saja. Oleh karena itu, kepemimpinan wanita secara umum dibolehkan oleh sebagian ulama jika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut. Di samping itu, mereka juga memiliki kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin. Kriteria atau syarat-syarat tersebut, yang pertama ialah berpengetahuan luas, yang kedua kemampuan berpikir secara konsepsional, yang ketiga kemampuan mengidentifikasi hal-hal yang strategis, yang keempat kemampuan berperan selaku integrator, yang kelima objektivitas dalam menghadapi dan memperlakukan bawahan, yang keenam
cara bertindak dan berpikir rasional. Yang ketujuh, pola dan gaya hidup yang dapat dijadikan teladan. Yang kedelapan, keterbukaan terhadap bawahan tanpa melupakan adanya hierarki yang berlaku. Yang kesembilan, gaya kepemimpinan yang demokratis. Dan yang terakhir, kemampuan berperan selaku penasehat yang bijaksana. Dengan memperhatikan hadis di atas tentang kepemimpinan wanita, maka penulis akan mengemukakan arti beberapa kosakata sebagai berikut. Kata yuflih berarti kesuksesan, kemenangan, dan kejayaan. Asalnya dari kata falaha, sedangkan kata kauma berarti jamaah atau kelompok. Selanjutnya kata amrohum berarti urusan, asalnya dari kata amru. Adapun kata imroh berarti perempuan, asalnya dari kata maro'a al-imroh, jamaknya an-nisa yang artinya perempuan. Kata ayam menurut gramatika bahasa Arab berdistribusi secara semantik dengan verbal nafa'ani, tidak dengan verbal sama'atuhu secara qat'i. Ia telah mendengar hal itu sebelum peristiwa Jamal. Jumhur ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan wanita menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Mereka menyatakan bahwa wanita menurut petunjuk syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya. Al-Khattabi menyatakan bahwa hadis ini mengisyaratkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ini sebagai konsekuensi ia tidak bisa menikahkan dirinya sebagaimana ia tidak bisa menikahkan perempuan lainnya. Di samping itu ada beberapa dalil alasan mereka yang melarang wanita menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, yaitu antara lain yang pertama Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34, kedua hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa perempuan itu kurang cerdas dibanding laki-laki, yang ketiga lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan, ketiga dalil tersebut saling kait-mengkait dalam memperkuat argumentasi ketidakbolehan perempuan dalam memegang kepemimpinan. Dengan alasan lain, baik ayat maupun hadis tersebut mengisyaratkan bahwa kepemimpinan itu hanya untuk laki-laki saja dan menegaskan keharusan perempuan mengakui kepemimpinan ini. Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat tersebut cenderung melihat aktivitas laki-laki sebagai pencari nafkah. Laki-laki yang menjadi penguasa, hakim, dan juga tentara. Pendapat Al-Qurtubi diikuti oleh para mufasir lainnya. Namun di kalangan mufasir kontemporer melihat ayat tersebut tidak harus dipahami seperti itu, apalagi ayat tersebut berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Ya, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i mengenai kepemimpinan wanita secara umum ialah sahih li zati. Sanadnya memenuhi kaidah kesahihan sanad hadis, yaitu bersambung sanadnya, periwayatannya bersifat sikoh, serta terhindar dari suzus dan ilat. Demikian pula dengan matanya memenuhi kaidah kesahihan matan hadis yang terhindar dari suzus dan ilat. Yang kedua, secara tekstual, hadis tersebut sebagai larangan bagi wanita menjadi pemimpin dalam urusan umum. Oleh karena itu, jumhur ulama secara tegas menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam urusan umum dilarang. Yang ketiga, secara kontekstual hadis tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang manusia menduduki suatu jabatan atau menjadi
pemimpin dalam urusan umum, bahkan menjadi kepala negara dengan syarat sanggup melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual sebab kandungan petunjuknya bersifat temporal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Going은 언제나 너에게 going